Oke, kita lanjut saja di nomor 6. Kemarin kita sampai nomor 5 ya. Oke. Hmm. Nah, nomor 6 saya dulu, nanti nomor 7 mungkin saya akan panggil adalah untuk Yuda ya. Oke, nomor 6 topiknya tentang running late. I was late for work because of the traffic. I wish bla 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 an earlier train. Oke, guys, kemarin sudah dijelaskan sedikit, tapi akan diperkuat kembali tentang yang wish-wish ini ya. Nah, saya kasih tahu langsung bahwa jawabannya ini adalah jawaban yang C ya. Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Karena wish ini sebetulnya sama dengan if clause ya. Kalau if clause tipe ketiga, ingat ya. Kalau wish ini bisa tipe kedua sebetulnya, bisa tipe ketiga, tergantung konteksnya. Nah, berhubung di sini menunjukkan ini nih, I was late for the work because of train. Saya terlambat ya. Of the traffic, sorry. Saya terlambat kerja karena macet. Nah, ini bentuknya adalah penyesalan, teman-teman. Jadi kalau penyesalan pakainya yang tipe ketiga kalau di if clause kayak gitu. Tipe ketiga tentunya menggunakan past perfect ya. Jadi jawaban yang menunjukkan past perfect hanya jawaban yang C, I had taken. I wish I had taken an earlier train. Kayak aku terlambat datang ke kerja karena macet seandainya atau aku berharap aku tuh bisa naik kereta lebih awal gitu. Padahal enggak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, silakan nomor ke-7 oleh Yuda ya. Dijawab Yuda. Lalu kita akan bahas. Okay, number 7, future predictions. In the next decade, people will likely rely more on renewable energy. Oke. A kan? Yes, kalau yang nomor 7 memang gampang ya. Ini jawabannya sudah jelas menggunakan will likely karena memang setara juga dan relevan menunjukkan masa depan ataupun prediksi, teman-teman. Kalau yang B salah kenapa? Karena tidak relevan antara must dengan probably. Must itu kepastian, sedangkan probably ada kemungkinan. Jadi kontradiktif sekali. Kemudian juga sama ya, might obviously tidak sepadan juga penggunaan modelnya dan juga adverbnya. Jadi memang jawabannya adalah yang relevan will likely. Kalau misalkan dirumuskan memang subject, will, adverb, object, complement. Atau boleh subject, adverb, verb, complement, ataupun objek. Jadi jawaban A adalah jawaban yang paling tepat. Masih cukup gampang kalau yang ini. Terima kasih, lanjut nomor 8. Nomor 8 adalah Radit, silakan Dit. Number 8, flight delay. I should have left earlier for the airport if only I blah 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 the traffic. The answer is D, head jacket. Kenapa jawabannya B? Karena ini materi if clause, Pak. If clause tipe berapa? Tipe 3. Oke, tahu tipe 3 dari mana? Karena dia menyatakan kalau dia tuh sudah mengecek gitu, Kak. Jadi lampau, Kak, pakai past perfect. Oke, yes ya, karena udah ada ungkapan ini juga nih, I should have left ini menunjukkan past perfect atau bentuknya sedikit penyesalan juga. Nah, if only itu, jadi gini, kalau kita menemukan kata if only, pasti memang bentuknya past perfect ya, bentuknya tipe ketiga ataupun bentuk penyesalan. Jadi salah satu jawaban yang pas adalah hanya yang B. Sedangkan yang C itu nggak ada rumusnya di if clause ya. Di if clause tipe 1, 2, 3 pun nggak ada yang menggunakan past continuous, nggak ada. Kalau A kemungkinan iya, tapi dalam konteks kalimat I should have left dia nggak sepadan, nggak setara. Jadi jawaban yang pas adalah yang yang B ya. Terima kasih. Lanjut nomor 9 oleh udah Frido, silakan Frido nomor 9. Awas Frido ya, nih. Missed opportunity. I wish I blank to that networking event last week. I could have met some great contacts. Gampang juga ini sama dengan nomor sebelumnya ya. The answer is had gone. Why? Kenapa? Karena dia if clause yang tipe 3. Oke, jadi gini sebetulnya kalau misalkan dari opsi A, B, C nggak ada jawaban yang lebih tepat ya atau yang bisa dibandingkan selain yang B. Memang jawabannya adalah B. Tapi gini, saya perlu jelaskan kayak gini dulu. Ada bedanya wish-nya itu bentuknya pas, ada yang bentuknya past perfect, teman-teman. Jadi dua-duanya bisa kemungkinan tergantung konteks juga. Jadi gini.
Yang pertama, kalau with itu bisa diikuti bentuk past. Yang kedua, with-nya itu bisa diikuti bentuk past participle. Atau gini, have, sorry, had plus past participle. Atau verb 3 lah ya, gampangnya ya. Oke, nah ini tergantung konteks. Kalau yang with plus past, intinya dia tidak terjadi gitu aja. Tapi kalau yang with had, konteksnya adalah penyesalan. Kasih contoh dong Kak, gampang ini. Oke, I wish she could be here. Nah, kita menggunakan kata could atau konteks, Oke, I wish she could be here. Saya harap dia di sini. Dia tuh nggak di sini, nggak mungkin di sini. Jadi memang menggunakan bentuknya past kalau misalkan yang memang tidak terjadi. Tapi kalau yang penyesalan kayak tadi, gampang ya. Saya harap, I wish, contohnya, I wish, I biasanya menunjukkan diri kita sendiri sih. I had studied earlier. Oke. Misalkan aku nggak lulus ujian bahasa Inggris, atau misalkan yang kemarin teman-teman ya, mungkin takdirnya aku nggak lulus misalkan Unhan, misalkan yang kemarin, karena seandainya atau aku berharap aku sudah belajar lebih awal sebelumnya kayak gitu, padahal enggak. Jadi bentuknya adalah penyesalan teman-teman, gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya bisa dua, bisa with plus bentuk past tense, bisa with bentuknya past perfect, tergantung nanti kalimat ada tambahan nggak, ada yang menunjukkan tentang penyesalan atau enggak gitu ya. Oke, terima kasih Frido. Lanjut nomor 10, silakan Nur Ahmad. Kalau nomor 10 ini relatif sama dengan nomor 6 tadi. Medical technology blah 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 lead to longer life expectancy in the future. Kalau yang ini tidak perlu pembahasan mendetil nih, yang 10 bisa langsung dijawab. Oke, in the future pasti menunjukkan in the future berarti itu mengharapkan. Ya, prediksi masa depan, betul. Akan ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang will certainly. Yes, betul ya. Betul, memang itu jawabannya. Will certainly lead to longer life expectancy in the future. Oke, gitu ya. Sekali lagi kalau misalkan mau memprove, jadi kita lihat aja might, definitely, kemungkinan tapi pasti gitu ya. Ini nggak sepadan, nggak relevan juga. Can, obviously, oke, bisa tapi jelas gitu ya. Ini juga nggak relevan dengan kata in the future-nya kayak gitu. Jadi yang paling relevan adalah will certainly. Seperti biasa, rumus strukturnya adalah subject, adverb, will, verb atau subject. Atau saya tuliskan ya. Subject kalau dituliskan will plus adverb plus verb, atau boleh dulu si adverb datang mendahului ya sebelum ini. Subject, will, atau yang adverbnya di akhir boleh kayak gitu ya. Subject, will, verb, adverbnya paling belakang banget boleh kayak gitu posisinya. Oke, thank you. Lanjut nomor 11, silahkan dijawab oleh Dinda. Sudah ada? Siapa? Oke, silahkan Dinda. If I had more time, I would take a Spanish course. Yang B. Oke, why? Kenapa jawabannya itu, Dinda? Kenapa dirimu pilih itu? Ini conditional type 2. Tahu tipe 2 dari mana? Dari yang klausa kedua itu kan dia polanya pakai would plus verb langsung. Berarti yang sebelumnya harus pakai past tense. Oke, betul ya. Jadi tipe berapa? 2. Tipe 2, oke. Jadi gitu ya, kalau if plus tuh gampangnya tinggal lihat aja ada kalimat lanjutannya kayak gimana. Ini which plus verb 1 pasti dia menggunakan tipe kedua. Jadi rumusnya adalah past tense plus past future gitu ya, atau past model boleh juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang C itu past perfect, jadi tipe 3. Kalau yang A tipe 1. Oke, masih gampang. Lanjut nomor soal 12. Silahkan ini dijawab oleh kembali ke Yuda. Silakan Yuda. Oke, number 12, social media impact.
The rise of social media has changed the way we communicate forever. Oke, thank you ya. Jawabannya adalah yang B. Kenapa alasannya? Karena kalau mengacu ke pilihan jawaban lain, kalau C, will, itu kan untuk future, sedangkan ini verb to, change. Oke, terus? Terus kalau yang A, yang had, itu kan past perfect. Menurut saya tidak sejalan dengan forever. Oke, yes. Jadi kalau misalkan tidak ada keterangan waktu, tapi udah ada jelas nih ya, verbnya menunjukkan verb ketiga ini, Cheng ya. Nah, itu pasti familiarnya atau populernya ya ke menggunakan bentuk present. Jadi jawabannya memang adalah has, menggunakan present perfect dibandingkan yang A, past perfect ya. The rise of social media has changed the way we communicate forever. Oke, relevan sekali jawabannya 12 adalah yang B. Terima kasih, lanjut di soal nomor 13. Silakan ini dijawab oleh Radit, silakan Dit. 13 environmental concerns. If people blah 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 less plastic, the oceans would be much cleaner. The answer Gampang. is D. Use it. Oke, tipe berapa ini? Tipe 2, Pak. Oke, karena ada would ya. Oke, Iya. would. Oke, thank you. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 14, silakan Frido. Unexpected result. She trains really hard for the competition. She can't believe she finished second place. Yes, she trained really hard for the competition. She cannot believe she. Finished second place. Kenapa jawabannya itu? Karena she can believe. Karena dia ada terjadi urutan kejadian yang di kalimat pertama dia menggunakan simple past, lalu di kalimat kedua dia menggunakan dia sama-sama simple past, jadi jawabannya finish. Jadi jawabannya finish. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Sepakat? Oke, kita tanya dulu yang lain ya sebelum kita tentukan. Oke, barangkali ada pendapat yang lain selain jawabannya B ya, Frido tadi ya? Siap, Kak. She trained really hard for this, she can believe she. Oke. Sepakat ya? Oke. Karena yes, relevan atau setara dengan atau paralel ya, paralel dengan she trains ini. Jadi menunjukkan masa lampau juga. Oke. Nah, she-nya gimana, Kak? Kalau she-nya ini diceritain oleh orang lain gitu loh ya. Si can-nya itu dia bentuknya present, tapi dia bentuknya past di sini karena menceritakan yang udah lewat juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut Frido, terima kasih. Nomor 15, silahkan ini dijawab oleh Naura Ahmad, silahkan. I regret not taking that internship. If only I Ingat kalau ada kata if only, kalau ada kata if only pasti bentuknya past participle ya. Oke, Naura, halo. yang B, Kak. Yang B, yes, jawabannya yang B ya, betul, if only. Nah, ini bentuk ini juga ya, bentuk bentuk if clause tipe ketiga juga. Cuman kalau misalkan ditambahkan only, itu dia kesannya lebih emosional gitu ya. I regret not taking that internship if only I had accepted it, gitu ya. Jadi lebih emosional dibandingkan yang kalimat biasanya yang nggak ada only-nya kayak gitu. Tapi memang sama-sama ini menggunakan if clause atau conditional clause tipe ketiga. Jadi jawabannya adalah had accepted. Sekali lagi, kalau kalian menemukan if only, pasti bentuk kesana adalah past participle itu ya kuncinya. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 16, silahkan. Ini Dinda ya. New technology. Oh, ini gampang juga ya kalau yang ini. Self-driving cars blah 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 change the way we travel in the future. Yeah, certainly will. Yes, oke. Betul ya, certainly will. Nah, yang tadi saya bilang rumusnya itu bisa subject, will, kemudian juga adverb ya, lanjut verb,
atau boleh subjek adverb datang lebih awal dibandingkan will, boleh posisinya, atau di akhir sekalian kayak itu di paling pojok ya. Oke, baik, terima kasih. Nomor 17, silakan kembali ke Yuda. 17 Yuda, ini gampang nih 17 nih, learning. Udah kelihatan ya. Okay, number 17, learning from mistakes. If I had put more effort into my studies, I would have passed the exam. Yang B. Oke. Seandainya aku ngasih effort yang lebih buat studiku, aku tuh bakalan udah lulus. Padahal kenyataannya lulus nggak, Yuda? Nggak ya, Tidak, nggak Kak. lulus ya. Kayak bentuknya regret, penyesalan. Oke, lanjut nomor 18. Silakan kembali ke Radit ya. Silakan, Dit. 18 global warming. If we don't reduce carbon emissions, the planet blah 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 warmer. The answer is C. Might get. Oke, alasannya apa? Radit, apa alasan dirimu pilih jawaban yang C? Menunjukkan kemungkinan nggak? Kan Menunjukkan. ya belum tentu, belum pasti gitu kan. Oke ya. Emang ini if-clause tipe berapa kalau jawabannya yang C? Kalau di tipenya belum bisa saya analisis tipenya kan. Oke, baik. Kita udah tahu ya, di sini udah jelas dalam konteks kalimat yang awal, if we don't, dia menggunakan bentuk present, dia berarti if clause tipe 1. Nah, sedangkan rumus tipe 1 ya, yang real dan pasti terjadi atau mungkin terjadi, itu rumusnya adalah if present tense plus present future. Jadi jawaban yang paling pas adalah jawaban yang B atau yang C. Radit? Kira-kira yang mana? Yang B atau yang C? Yang B atau yang C? Kalau yang tipe 1 itu sama ini kayak simple feature kan? Betul. Jadi yang B apa yang C? Nggak bisa yang A kan? Oke, memang yang A jawabannya ya. Oke, nggak masalah. Saya hanya ingin ini aja ya, mengecek. Memang betul jawabannya ya, antara B dan C yang betul adalah A. Tepat sekali kalau tipe 1 memang present-present semuanya. Gitu ya. Oke, thank you Radit. Lanjut nomor 19. Oke, lanjut silakan oleh Frido. Movie night. I wish we had chosen a better movie last night. That one was so boring. Oke, jadi jawabannya apa? Had chosen. Oke, ini menunjukkan regret juga ya. Kalau mau pakai yang pas, nggak ada pilihannya yang pas ya. Itu C, was choosing pas, nggak ada. Was choosing itu maksudnya setelah wish ya, nggak ada yang menunjukkan past continuous, nggak ada ya. Pilihannya 3 sebetulnya 3, kecuali yang memang si wish-nya dirubah menjadi hope. 3 boleh ya, tapi lumrahnya 2 atau populernya 2, menggunakan past atau past participle, karena satu-satu yang menunjukkan past participle hanya B ya, jawabannya B ya. Oke, lanjut nomor 20, silahkan, berarti nomor Ahmad. I tried calling you, but you didn't answer. Sorry, if I had heard my phone, I would have picked up. Jadi jawabannya A, B, C? Yang B, Kak. Oke, udah jelas jawabannya adalah B. Oke,